Itu dok. Maaf agak telat nih tadi. Biasanya pasienku tuh jam 6 selesai. Ini tak tahu agak banyak. Oke. Kalian mau membahas apa? Dermatitis ya? Kayak imunologi kan, imunologi. Kayak dermatitis tuh yang paling banyak teorinya, banyak pembahasannya atopik ya. Nomor satu atopik. Kemudian yang paling banyak kedua yang ketemu itu biasanya terutama kalau aku lihat banyak di perawatan klinik atau apa skin center apa skin care itu banyak dermatis kontak alergika. Sedangkan kalau karena kamu kuliah di Unimus, dia banyak menekankan pada occupational diseases gitu ya, penyakit karena akibat kerja, hingga paling banyak adalah dermatis kontak iritan ya. Terus yang sambungannya dengan dermatis atopik itu adalah neurodermatitis atau lichen simplex chronicus dan dermatitis numularis. Itu berhubungan. Jadi biasanya kalau orang atopik ada kemungkinan dia mudah kena lichen simplex chronicus atau dia mudah kena dermatitis numularis juga. Sementara itu dulu itu biasanya banyak menyita waktu di atopik biasanya. Oke, atopik itu artinya apa? Ada yang tahu artinya atopik itu apa sih? Sambil minum sambil makan boleh loh ya, nggak apa-apa. Santai aja. Kalau dari definisinya atau kalau dari definisi topik atopik itu mungkin dari kata dasar topikal gitu, dok. Jadi lokasi gitu. Ya. Lokasi tertentu. Nah, atopik berarti tidak Tidak sesuai berlaku. lokasi, tidak sesuai lokasi ya, bukan. Jadi orang-orang dengan kondisi atopik, apakah itu dermatitis atopik ataukah kan ada di 3 lokasi ya atopik itu di kulit, di hidung maupun di paru. Kalau di kulit jadi dermatitis, kalau di hidung jadi kamu udah masuk THT tuh. THT yang ada atopiknya apa? Yang lainnya dibuka aja, audionya buka aja. Jadi kamu komen asal bunyi boleh kok, nggak apa-apa kok. Asbun tuh boleh. Buka aja audiomu, buka semua. Nabil, Alisha, Muhib, Anggita. Ya, rinitis alergika. Ya. Terus kalau yang di paru, asma. Ya, jadi nanti di anamnesisnya tanya juga. Kan di atopik itu ada 4 mayor. Ya kan? Apa 4 mayornya? Pruritus. Terus gatal atau terus apa lagi? Ada riwayat atopik pada dirinya sendiri maupun pada keluarganya. Jadi kalau kamu curiga ini atopik, kamu nanyanya atopik lainnya, bapak, masuk ibu, asma juga enggak, suka bersin-bersin pagi hari enggak? Oh enggak dok. Oh, terus bapaknya atau ibunya atau anaknya ada enggak yang gatal-gatal kayak gini? Ada enggak yang bersin-bersin pagi hari berkali-kali? Ada enggak yang asma? Ya biasanya ada salah satu link bapak, ibu, anak itu ada ya. Satu tadi gatal. Jadi orang atopik itu pasti gatal. Nggak ada ceritanya orang atopik nggak pernah gatalan tuh nggak pernah. Pasti gatal. Ya jadi nomor satu dia datang keluhan. Keluhannya bapak, oh saya ini gatal-gatal dok. Nah dari gatal, nanti kamu coba bikin algoritma tentang gatal. Ya, gatal itu datang dengan keluhan gatal itu di breakdown menjadi apa? Waktunya kapan, terus intensitas gatalnya kapan, gimana, lokasinya di mana, gitu kan? Itu bisa untuk mempersempit diagnosis bandingnya, gitu ya. Apa sih kira-kira penyakit kulit yang gatal tuh selain dermatitis apalagi? Jamur, dok. Jamur, apalagi? Ayo lainnya, Anggita dibuka audionya. Apa kamu lagi pengajian toh Anggita? Biar nggak suaranya masuk gitu. Atau kamu ada yang sudah menikah belum orang 4 ini belum?
Mohon maaf dok, jadi di sini saya satu ruangan sama Anggita, jadinya ini dok, takutnya ada. Oh gitu. Oh ya. Oh enggak, kita bareng kamu aja di satu frame gitu. Nggak apa dok, ini aja beda device aja. Oh ya wes. Em, jamur tadi. Apalagi selain jamur yang gatel apa sih? Ayo Nabil. Skabies dok. Habis itu masuk apa? Oh Trump apa? apa? Parasit. Parasit. Dan parasit kan yang parasit ada apa sih? Ada skabies, ada apa lagi? Yang di kelompok skabies. Kutu rambut apa namanya? Pediculosis, KB Pediculosis. pediculosis. Terus biasanya yang sering ketemu lagi Cutaneous larva migran. Itu gatal ya. Jadi parasit, jamur, imunologi, dermatitis itu gatal semua. Kalau bakteri kira-kira gatal nggak ya? Sepertinya Nggak. tidak dok. Enggak ya dok. Bakteri itu contohnya apa sih? Selulitis gitu kan. Itu kan sakit banget. Itu sakit kok, bakteri biasanya sakit. Ya. Oke, jadi itu. Jadi kamu breakdown aja itu gatal itu untuk menjadi DD di dermatitis, di jamur maupun ke mana tadi parasit. Itu apa yang harus kamu tanyakan. Jadi pada saat kamu nanyain pasien kulit itu waktu pertama kali datang pasien keluhannya apa Pak gitu kan. Oh ini loh dok, saya gatal-gatal. Kalau kamu penyakit dalam atau mungkin anak itu mesti anamnesnya sampai panjang lebar sampai selesai gitu kan. Kok kulit jangan, karena kita kelihatan di luar kelainannya tuh kelihatan. Jadi setelah kamu tanya keluhan utama langsung kamu periksa. Pak, boleh saya lihat mana yang gatalnya? Nah, langsung dilihat. Langsung pemeriksaan fisik pertama, ya. Setelah kamu lihat, lihat semuanya, jangan yang dilihat pasien. Jadi misalnya nih pasien mengeluhkan, ini dok, di tangan saya ini gatal. Jangan menerima begitu saja. Oh iya, cuman di situ terus kamu lihat di situ kok nggak bisa. Ya kamu lihat yang lainnya ada nggak Pak gatal? Ya tapi sama aja. Walaupun bilang sama aja, kamu tetap lihat tangan lainnya di badan, di pantat, di kaki. Ya harus dilihat semuanya. Ya. Setelah kamu lihat, kamu kan udah misalnya kamu udah uh, bikin DD sendiri gitu. Oh, gatal di sini-sini. Misalnya ini orangnya gatal-gatal. Lokasinya ternyata di ini fossa cubiti sama fossa poplitea. Nah, daerahnya kayak gitu itu kan atopik. Nah, kamu habis itu anamnesis lagi nanya yang menuju ke diagnosis atopik itu apa aja pertanyaannya lagi. Terus kamu DD juga tahun atopik, dermatitis kontak alergika misalnya, terus dermatitis kontak iritan. Nah, kamu harus ada pertanyaan juga yang bisa menyingkirkan DD kamu. Oh, ini bukan dermatitis kontak alergika. Pertanyaan apa yang kamu tanyakan untuk menyingkirkan itu? Jadi pertanyaan di anamnesis sudah harus mengarah kalau di kulit itu. Jangan kalau kayak kamu koskap di penyakit dalam tidak dijumpai hipertensi, tidak dijumpai gula, diabetes, tidak dijumpai hiperkolesterol itu nggak usah ditanyakan. Ya tanyakan yang ada hubungan sama penyakit karena kamu dari awal sudah lihat lesinya dan kamu sudah mendede sehingga pertanyaannya adalah menyingkirkan DD-nya maupun mendukung diagnosis. Ya. Um, Kayak atopik. Atopik berarti tadi satu pasti ada gatal, ya. Kedua ada riwayat atopik pada dirinya sendiri maupun keluarganya. Yang dimaksud keluarganya yang berkeluarga darah ya, suami bukan keluarga loh ya. Jangan ditanya suaminya gatal juga. Kecuali kamu curiga ini skabies, jadi bedanya yang infeksi. Infeksi itu kan bisa jamur, bisa bakteri, bisa parasit ya. Kalau infeksi pertanyaannya adalah orang yang di sekitar dia, yang dekat dengan dia secara fisik. Karena nular, ya infeksi itu kan nular. Tapi kalau imunologi itu hubungan darah. Mau orangnya jauh di Amerika, tapi kalau saudaranya itu tetap ditanyakan karena itu hubungan yang kita tanyakan adalah hubungan darah ya. Yang kedua udah, yang ketiga apa topik? Apalagi
uritus, Dok? Tadi sudah, Masya Allah. Berulang, Dok. Ya, berulang, kronis residif artinya ya. Kronis residif itu berulang-ulang dan kronis. Pasti orang atopik itu pasti kambuh-kambuhan. Nggak ada ceritanya orang atopik itu sembuh sempurna tidak pernah kambuh lagi, nggak mungkin. Tapi kita bisa memperlebar frekuensinya ya dengan cara maintenance kulit yang sebaik-baiknya. Ya, makin dia acuh suka-suka, nggak peduli dengan segala edukasi kita, ya dia akan makin sering kambuh. Tapi kalau dia bisa merawat kulitnya dengan baik sesuai dengan edukasi kita, paling lama dia mungkin 6 bulan baru kambuh lagi. Ya. Itu ketiga, keempat apa? Distribusinya sesuai usia, Dok. Maksudnya piye? Kalau misalkan bayi biasanya pada muka. Ya, terus pada anak-anak Kalau anak-anak ya biasanya pada muka, terus ya itu sih Dok tahunya. anak-anak enggak kamu cari aja loh, kita kan diskusi bukan ujian. Oh, Kita cari aja, kamu lagi pakai HP kan, semua dibuka toh, HP-mu dibuka, laptopmu dibuka. Anggita sama Alicia kalau satu ruangan ya Anggita suruh nyari di komputernya dia atau gimana gitu, cari apa aja. Kalau bayi gimana, kalau anak-anak gimana, sekalian dibahas. Bayi gimana, anak-anak gimana, dewasa gimana. Sambil belajar sambil nyari. Kalau lihat buku ya boleh. Dokter, kalau yang anak kecil juga bisa dilipatan siku, lipatan lutut, di gelangan tangan juga, kelopak mata, leher gitu, Dok. Siapa yang bisa upload misalnya gambar? Ada nggak cari gambar di internet, upload di sini. Jadi belajar sekalian, lokasinya. Coba. ini sudah terlihat belum ya, Dok? Oke. Coba lihat yang ini, yang gambar nomor 2 itu loh. Yang bayi, anak-anak, terus dewasa yang gambar. Ya. Diperbesar. Ya, kita bisa lihat lokasinya ya. Bilang. Oke, kalau pada bayi terutama yang kelihatan tuh di pipi. Jadi kalau misalnya nih kamu main lihat ponakanmu atau gimana gitu ya, terus pipinya merah gitu, kelihatan rada eritem, terus mungkin kadang-kadang sampai ada krustanya, mungkin kadang-kadang ada sekresinya gitu toh, itu tuh anak atopik. Yang paling sering ada pipi, walaupun kemungkinan seperti di gambar ini bisa di lutut dan kepala, tapi yang paling sering adalah ini. Kenapa pada bayi sering pada pipi itu kenapa? Ada yang tahu? Itu, Dok, biasanya karena ada sarung tangan di tangan bayi gitu, Dok. Terus kan akhirnya bayi suka megang pipinya, Dok. Nah, kenapa dia pegang pipinya? Kenapa nggak semua bayi kayak gitu? Hanya bayi-bayi atopik tok? Ayo. Reaksi alergi sama benda tersebut, Dok. Alergi apa? Alergi itu, Dok. Apa ya, Dok? Hipersensitivitas. Apa dicari tanya? Dicari. Yang hipersensitivitas. Yang hipersensitivitas tipe 1 tuh ya, Dok? Ya, atopik kan tipe 1 memang. Atopik itu tipe 1 delay type. Jadi tipe 1 itu ada urtikaria, ada anafilaktik, ada atopik. Cuman yang urtikaria sama anafilaktik
galaktik itu kan cepat reaksinya. Kalau ini yang delay type, yang pelan-pelan. Tapi reaksi tipe 1. Makanya pemeriksaannya pemeriksaan prick test ya atau IgE. Ayo, kenapa di pipi? Kenapa kok di pipi? Dulu itu ya, kenapa kok di pipi? Mungkin cari penjelasannya, jangan digambar di semua. Dan dilihat penjelasannya apa. Kenapa? Ya kenapa? Dulu di kuliah ada sih sebenarnya, tapi kalau pasti mbuh neng di catatannya cari, makanya dilihat dicari di Google aja. Kamu kalau nyari sendiri nanti lebih lebih ingat. Nanti kalau ujian jadi nggak lupa-lupa. Nek aku mau ngandani itu kadang mlebu kiri, metu kanan. Oh, ini bagus nih, anunya ini apa? Makalahnya ini siapa yang punya? Dari internet ya? Iya, Dok, di internet ini. Itu disimpan, di print, bagus tuh. Nah, ada mayor minor kan itu. Nah, yang lainnya cari kenapa di pipi dan timbulnya karena apa merah itu. Alergi ya setuju, tapi alergi apa? Kalau di sini cuman karena garukan, Dok. Ya, timbulnya garukan itu kan karena penyebabnya. Kamu digigit nyamuk, habis itu kamu garuk. Terus kalau ditanya orang, kenapa lu merah-merah? Ini gara-gara garukan. Iyalah, pasti. Tapi penyebab garukan kamu pengen garuk itu kenapa? Bisa karena bahan pakaiannya, dokter? Pakaian apa? Bajunya kenapa bisa sampai pipi-pipi gitu? Nggak bisa lah. Karena debu. Dari mana? Yang paling sering kena pipinya bayi loh ya nih. Bayi, bukan anak-anak bayi. Paling sering kena pipinya bayi itu apa sih, Jane? Jan-jane. Itu Sarung yang tangan. Orang Jawa Barat bisa bahasa Jawa nggak sih? Kamu kan orang Jawa toh? Jawa Barat. Terus diajari durung kuwi kancamu bahasa Jawa. Apa? Bayi itu kira-kira kena pipinya banyak itu apa sih? Makanan. Hah? Makanan. Makanan. Apa yang paling banyak makanan di bayi itu? Biasanya umur 1, 2, 3 bulan gitu. Susu kan. Susu ya. Mau susu apapun. Mau susu formula kek, mau susu sapi kek, mau susu ASI, tapi susu biasanya ya. Susu itu terutama kan dia banyak proteinnya ya. Orang alergi itu terutama biasanya alerginya protein. Sehingga saat minum susu bayi itu minum tau netek. Pasti ada yang lewer-lewer gitu kan. Mana ada bayi nggak pernah lewer-lewer bersih itu nggak pernah. Ya, lewer bersih sampai sini-sini. Apalagi kalau ibunya netein malam-malam sambil ketiduran gitu kan, mesti lewer-lewer kemana-mana kan. Nah itu kalau orang bukan atopik nggak masalah. Tapi kalau orang atopik itu protein tuh dia sininya terus jadi merasa gatel. Makanya si bayi karena dia pakai sarung tangan, dia nggaruknya tidak gini-gini, tapi gini pakai. Nah, gosok sekali, gosok sekali, 2 kali. Terus kadang-kadang dia tengkurap digosokkan di itu, di spray kadang-kadang. Makanya sesuatu yang digosok-gosok terus, makan lama makan eritem. Ya, kalau ibunya nggak ngerti, terus dibiarin aja makin eksudatif sampai
ada kayak cairannya keluar gitu. Ya, makanya kenapa pada bayi-bayi, semua bayi, kita nggak lihat ini bayi atopik atau enggak. Setelah selesai minum susu, dilap basah, kapas basah atau handuk basah atau apa, dibersihkan semua, terus dikeringin. Itu salah satu untuk mencegah. Ya. Oke, itu kalau pada anak, lokasinya di mana? Beri gambar tadi loh, gambar tadi. Nah, lokasinya di fosa kubiti, fosa poplitea, tungkai, bawah, leher, bisa semua. Ya, hampir sama sebenarnya hampir sama dengan dewasa. Tapi kalau pada anak ini nih kan gambar yang standar, tapi pada kenyataannya kalau anak-anak sangat sering berhubungan dengan tempat dia main. Kalau anak mami yang cuma main di dalam rumah pakai gadget gitu ya, nggak pernah keluar-keluar, itu gatalnya pasti di voler, pasti di flexor, ya di fossa kubiti menjalar agak sampai ke telapak tangan, ya. Tapi kalau anaknya suka main di luar, di rumput-rumput, gelundungan, sepak bola, masuk got dan sebagainya, itu lebih banyak di ekstensor. Jadi kalau kita periksa anak-anak, kita lihat lesinya di mana, kita bisa rada-rada meraba-raba, oh bocah ki sukanya main di luar, sama ibunya dibiarin main di luar sepedaan, di pasir-pasir, di rumput-rumput, main sepak bola. Tapi kalau cuman hanya di fossa kubiti atau di flexor, biasanya dia cuman main di dalam rumah, nggak kemana-mana. Ya. Nah, pada dewasa juga begitu, sangat tergantung dari pekerjaan dia. Pekerjaan dia misalnya apa nih? Petani, atau tukang batu, atau orang yang ngirim-ngirim barang kayak kurir gitu ya. Itu kan banyak terekspos oleh debu. Ini ya tak kasih dan misalnya kita berdiri tuh tangan kita ini bagian flexor ya, bagian flexor. Kalau kita pergi jalan itu bagian ini bagian flexor nih, extensor bagian dalam. Yang bagian dalam itu pasti nempel ke tubuh ya, nempel ke tubuh sehingga dia tidak terlalu banyak terekspos oleh debu. Lain dengan di bagian ekstensor bagian luarnya. Makanya nanti kalau periksa pasien, kalau ekstensornya lebih kasar, ya biasanya lebih kasar itu berarti ada dia atopik yang lesinya sangat berhubungan dengan kegiatan di luar. Ya, tapi kalau dia lebih banyak di fossa kubiti, di flexor, ya mungkin pekerjaannya cuma di kantor, ya nggak kemana-mana, sehingga gatalnya lebih banyak dari baju-baju misalnya baju yang dipakai. Baju itu berpengaruh ya. Jadi orang atopik itu tidak tahan dengan bahan-bahan dari wool, bahan-bahan dari ada renda-renda, bahan-bahan yang tidak menyerap keringat. Ya, jadi orang atopik itu harus pakai baju yang mudah menyerap keringat yang dari katun, misalnya kaos itu paling suka, paling nyaman untuk orang atopik ya, kaos atau katun-katun kayak batik yang katun itu paling nyaman untuk dia. Nah terus baju itu mencucinya kan pakai deterjen, itu harus dibilas sampai bersih, nggak boleh ada sisa deterjen, tidak boleh pakai pewangi, tidak boleh pakai pelembut, nggak boleh pakai semprotan setrika kayak Rapika. Kenapa? Itu bahan kimia dibiarkan di baju. Orang atopik sangat sensitif dengan bahan kimia, ya, sehingga bahan-bahan kimia yang kayak gitu tuh akan menyebabkan dia gatal. Ya hati-hati, orang atopik kalau bajunya di laundry kan wangi banget tuh kalau Rondi ya kan, waktu itu nggak tahan, pasti akan gatal-gatal, ya, itu hati-hati. Biasanya saya kalau pakai deterjen biasa pun dia masih gatal, ya saya anjurkan dia mencuci bajunya pakai slick yang biasanya untuk bayi, laundry soap yang untuk bayi itu biasanya, ya. Jadi orang atopik itu benar-benar harus mengatur hidupnya sesuai aturan, sesuai edukasi. Begitu dia
mengsle sedikit itu pasti akan timbul gatal lagi. Jadi harus sangat-sangat disiplin. Ya, tadi lokasinya dan morfologinya sesuai. Nanti kalau kamu ujian OSCE tiba-tiba dikasih orang gatal-gatal di fossa cubiti atau fossa poplita itu hampir pasti itu atopik diagnosanya. Ya, kalau bayi ya pasti yang dilihat pipi, nggak mungkin kamu mau dikasih kasus atopik bayi tapi yang lesinya di kaki atau di kepala, nggak mungkin. Pasti yang di pipi merah itu. Ya, anak-anak dewasa sama. Biasanya yang dikasih gambarnya fossa cubiti maupun fossa poplitea. Ya, jadi atopik tadi ada 4: pruritus, kronis residif, ada riwayat atopik pada dirinya sendiri dan pada saudaranya, dan distribusinya khas, Dok. ya khas ya. Oke. Sekarang minor, ini minor, ada minor. Serosis itu apa? Serosis, siapa yang tahu? Serosis X, manggo X. Bukan cirrhosis CIRRHOSIS loh ya. CXXEROSIS. Apa itu serosis? Kering, Dok. Ya, kulit kering. Orang atopik itu kulitnya kering. Jadi, nomor 1 harus diapakan supaya tidak gatal? Dikasih pelembab, Dok. Kasih pelembab. Ya, aturan nomor 1, orang atopik harus selalu lembab, dilembabkan kulitnya. Makin dia kering. Jadi kulit itu makin kering, ambang gatalnya makin rendah. Dia makin pengen garuk-garuk. Orang atopik itu aslinya tidak ada lesi merah-merah, itu nggak ada aslinya. Lesinya timbul karena dia garuk. Ya, fossa cubiti itu awalnya nggak ada apa-apa. Kalau kamu kenal orang atopik atau dirimu kamu merasa atopik, nggak ada apa-apa, tapi gatal rasanya di fossa cubiti, kok gatal ya, garuk sana garuk sini. Tadinya nggak ada merah-merah, nggak ada apa-apa. Tapi begitu garuk setiap hari, garuk-garuk selama 3 hari aja kamu garuk, pasti nanti merah. Ya. Terus apalagi? Keratosis pilaris. Coba kamu upload gambar keratosis pilaris. Apa itu keratosis pilaris? Apa itu? Nah, lihat gambarnya dan jelasin apa itu keratosis pilaris. Yang bagus gambarnya yang kiri bawah nomor 2. Ya. Bukan, itu kan mana anak? Bukan. Ini loh yang kiri nomor 2, kiri. Turun lagi. Oh, kok hilang gambarnya? Kok ganti gambarnya? Nomor ini aja, nomor 3. Atas ini coba atas. Nomor 3 atau nomor 4? Boleh. Ya, atau enggak terang. Ya, itu bintik-bintik. Ya, bintik-bintik itu, nanti kamu cari gambar-gambar lagi yang lebih jelas. Bintik-bintik itu terutama biasanya pada siku, pada lutut, pada lengan atas. Keratosis pilaris. Apa itu keratosis pilaris? Coba cari penjelasannya apa keratosis pilaris. Di sini untuk keratosis pilaris di ini dok, bintil-bintil seperti kulit ayam gitu dok tulisannya dok. Timbulnya kira-kira kenapa? Kelebihan keratin. Ya kelebihan keratin karena kulitnya kering ya. Makanya dia kulit seseorang kering itu keratinnya akan makin tebal. Dan ini biasanya di sekitar folikel rambut. Ya, menebal karena kering ya. Jadi seharusnya bisa sembuh nggak sih? Soalnya nanti kalau kamu dikonsuli pasien ya, dikasih lihat nih di sini di lengan sini, dok ini bintik-bintik, ini bisa sembuh nggak dok? Nah, kamu tanya gitu, kamu bilang bisa sembuh nggak sih? Maksud sembuh itu bisa hilang. Nah, bisa hilang nggak? Gitu. Bisa.
Ya bisa, karena apa? Karena hanya penebalan kulit yang timbul karena kulitnya kering. Jadi makin kulitnya dilembabkan, makin hilang lah, ya. Itu karena kulitnya kering banget. Nah, tapi kalau sudah jadi keratospilaris kayak begini, nggak cukup kita pakai pelembab tok. Jadi harus ditambahin nanti obat-obatan yang sifatnya ngikis keratin yang tebal itu. Biasanya kita tambahin asam salisilat. Masih ingat asam salisilat? Dia bisa bersifat keratoplasti, dia bisa bersifat keratolitik. Apa itu keratoplasti? Apa itu keratolitik? Istilah kulit itu akeh banget ya. Kalau dari kalimatnya keratolitik berarti menghancurkan Ya, keratin. Kalau ya, keratoplasti berarti membuat keratin gitu tuh. ya mempertebal. Jadi mempertebal keratin dan ada satu asam salisilat. Dia dengan konsentrasi rendah menyebabkan dia keratoplasti. Jadi contohnya gini, misalnya kamu luka nih, jatuh terus tergores gitu kan. Terus supaya keratinnya kulitnya bisa tumbuh lagi, kita kasih kompres biasanya asam salisilat 1-2%. Sifatnya dia keratoplasti, dia bisa menutup luka itu dengan baik. Luka itu nggak boleh dibiarkan kering karena dia akan menghentikan pertumbuhan kulitnya. Ya, jadi harus lembab, harus ditutup. Ya. Nah, tapi kalau salam salisilat lebih dari 3%, biasanya kita pakai 10%, sifatnya dia ngikis. Jadi kalau tebal-tebal bisa dikikisi. Contohnya seperti kalau misalnya lichen simplex chronicus atau psoriasis yang tebal-tebal itu kita bisa kikis dengan memberikan asam salisilat 10-20%. Ya, asam salisilat itu hebat banget. Dia konsentrasi rendah dia keratoplasti, konsentrasi tinggi dia kerato 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 Keratolitik. litik. Satu litik, satu plasti. Ya. Nih, keratus pilaris. Terus apalagi yang minor? Dermatitis pada areola mame. Nipple dermatitis, cari gambarnya. Jadi orang itu, terutama perempuan biasanya, areola mamenya guatel. Awalnya nggak ada merah-merahnya, sama dengan yang lain. Guatel digaruk. Garuk terus. Bayangin garuk-garuk bolak-balik. Pasti merah akhirnya. Nipple. Nipple NIPP. NIP nipple eczema boleh. Ya, dermatitis ya, boleh. Ya. Nah, sampai kayak gitu. Guatel merah melonyoh, kadang-kadang berkerak. Terutama perempuan seringnya sih. Kenapa? Gatalnya kenapa dulu? Kan diusut dulu. Gatalnya kenapa? Berarti karena iritasi atau karena alergi sesuatu. Karena apa? Kalau areola mami kira-kira alerginya kenapa? Mungkin karena breast holdernya itu nggak cocok sama itu tuh itu. Nggak cocoknya apa? Apanya yang nggak cocok? Bahannya atau sifatnya terlalu menekan kulit tuh. Ya, yang sering karena dicuci pakai deterjen, satu membilasnya kurang bersih, jadi masih ada sisa deterjen. Jadi atopik itu harus selalu kamu ingat bahwa dia sangat sensitif terhadap bahan kimia. Ya, BH itu kan kenceng nemplek banget pada dada itu kan. Kalau kamu mencuci, membilasnya kurang bersih, masih ada sisa deterjen, ada sisa bahan kimia kan, gesek-gesek areola terus, berulang-ulang. Atau kamu pakai pewangi pelembut bahan kimia lagi, gesek-gesek. Nah itu yang bikin makin lama gatal sekali, garuk-garuk tok. Kedua garuk meneh lama-lama jadi merah. Sama dengan nasib yang di fossa kubini tadi. Ya, gatalnya berulang-ulang digaruk-garuk terus jadinya
merah gitu ya. Orang biasanya takut, aduh, kan orang mesti takut kanker gitu kan. Wah, kenapa ini kanker kali ya? Ya itu. Terus apalagi kailitis pakai CHE nanti kamu lihatnya di Google ya. Kailitis, oke, litis. Nah itu yang tengah itu bagus tuh, yang tengah. Terus kanan, bawahnya. Nah itu. Nah, jadi kailitis itu pecah-pecah di ini sudut-sudut bibir, ya. Itu yang ringan. Kalau yang berat biasanya seluruh bibir kena. Biasanya ya kayak yang bawah, ada gambar bawah tadi ya, yang bareng-bareng itu. Nah itu bisa. Tapi yang sering adalah kena ini, nah pojokan-pojokan itu ya. Karena dia sensitif, makanan-makanan tertentu yang bergetah ya. Apa sih makanan yang bergetah itu apa kira-kira? Makan apa yang kira-kira bikin kayak begitu? Nangka, Nah, apalagi Nanas. nanas, apalagi. Jadi kamu punya bayangan nanti cerita sama pasien yang kayak gini, lo jangan makan ini ya gitu. Kalau kamu nggak membayangkan makanan apa saja itu kamu bingung ngeblocking, blanking apa yang nggak boleh ya. Nah sekarang makanya udah kamu cari dulu nangka, nanas, apalagi rambutan, getahnya banyak, apalagi pepaya, durian masuk kategori nggak kira-kira? Nggak, ya lombok mentah. Buah apa lagi ya? Pisang, dokter. Apa? Pisang. Pisang. Kalau pisang itu tidak menyebabkan ini, tapi pada orang-orang tertentu dia bikin sariawan malahan. Siapa yang pernah kalau makan pisang terus jadi sariawan? Enggak. Aku termasuk soalnya. Itu orang-orang atopik. Aneh kan? Pisang kok bikin sariawan? Ya itu. Tapi kalau pisang rebus enggak? Pisang apa roti pisang atau eh cake pisang itu enggak. Tapi harus apa pisang buah yang dimakan mentah itu loh. Nah itu. Karena getahnya juga. Apalagi ya buah, apalagi dondong. Nah, kamu pernah makan dondong nggak sih? Anak zaman sekarang kayaknya nggak pernah ya makan dondong. pernah dok. Dondong apa? Oh pernah makan rujak ya. Iya, Ya, itu kira-kira. Terus di samping itu masih bisa juga karena makanan ada orang-orang tertentu topik yang tidak tahan dan bahan-bahan MSG. Tahu MSG? Apa Micin, ada? Dok. Micin. Yang ada di micin apa? Yang makanan ada micinnya apa kira-kira? Semua makanan kecil, anak kecil-kecil itu, ciki-ciki itu kan, taro, wah itu micin tok itu. Jadi kalau ada anak kecil udah diterapi kok orang nggak sembuh-sembuh kok anu gitu ya, orang mari-mari juga telan terus gitu ya. Biasanya itu dari situ. Yang paling sering adalah itu makanan yang ada MSG. Ya, susu kadang-kadang anak-anak dengan intoleransi susu kayak gitu juga. Ya, jadi hati-hati kalau nggak sembuh-sembuh atau tapi kalau mari-mari gitu ya, itu bisa itu dari MSG, susu, sama telur biasanya kalau anak-anak atopik. Kalau di luar biasanya kacang, peanut, kacang-kacang gitu. Peanut butter itu orang sana kan suka banget tuh. Orang kita kan nggak jarang. Anak kecil makan peanut butter di Indonesia jarang.
Kalau kita kan banyak misalnya roti itu ya sama apa sih coklat, Nutella gitu kan. Jarang sama peanut butter kan jarang. Oke, terus apa lagi? Terus apa lagi tadi? Danny Morgan Line. Danny Morgan. Nah, itu. Itu yang menemukan Dr. Denny dan Dr. Morgan. Kalau yang menemukan Dr. Muhib dan Dr. Anggita namanya beda. Ya, Muhib Anggita lain gitu ya. Nah, itu kantong mata yang bisa double-double kayak gitu. Pada anak-anak atau itu orang membayangkan namanya kantong mata biasanya kan orang tua kan. Tapi pada atopik itu anak-anak pun sudah keluar seperti itu. Itu orang atopik. Kamu di antara 4 orang ada yang kira-kira punya kantong mata sama biasanya hiperpigmentasi infraorbita itu kan biasanya hitam juga. Mata panda itu adalah atopik. Kamu merasa kalau lagi capek, kurang tidur, lagi stres, matamu hitam di bawah mata, itu orang atopik banget. Siapa yang merasa gitu? Biasanya yang paling tahu sih cewek-cewek, laki rada-rada ora, nggak peduli gitu ya. Anggita sama Alicia suka hitam gitu nggak ya? Enggak, Dok. Kayaknya Alhamdulillah. enggak. Anggita Kalau kayaknya enggak. saya kadang-kadang sih kalau kurang tidur. Nah, kedokteran mana ada yang pernah cukup tidur kecuali libur ya. Libur holiday, nggak koskap. Apalagi lantar kalau kamu masuk objin, wah mesti tambah hitam gitu. Nggak berwujud manusia kalau udah di objin. Ya, jadi pasien itu ya masuk ke ruang kita berhadapan-hadapan. Kalau sekarang agak jauh karena COVID ya, itu agak susah. Tapi kalau normal dia di depan meja kita persis, kita lihat wajah tok ya. Kita udah bayangin orang ini lipat matanya tebel, terus matanya bawah mata itu hitam. Wah ini atau mesti keluhan ini gatel pasti. Ya biasanya gitu. Terus apa lagi? Keluhannya apa lagi itu? Pityriasis alba. Wajah, terutama di wajah nanti. Gambar. Nah, wajah ya. Nah, ini yang bagusnya yang bawah. Nah, itu tuh ya. Itu bagus tuh. Nah, pityriasis alba nanti harus di DD. Dengan apa? DD-nya apa? Ini kan makula hipopigmentasi nih. DD-nya sama apa? Makula hipopigmentasi. Ya, DD-nya sama apa? Kalau kamu nemu gambar kayak begini, DD-mu apa? Tiriasis vesicolor, Dok. Panu. Ya, apalagi? Jangan pernah tidak mendede makula hipopigmentasi dengan lepra. Harus selalu masuk DD lepra. Ya. Sebelum terbukti dia bukan lepra harus selalu dimasukkan. Toh periksanya gampang, ya kan? Periksanya pakai apa untuk menyingkirkan DD lepra? Pakai jarum. Cocok aja jarumnya, cepet gitu. Nek dia kesat, wah, bangsat gitu ya, brengsek gitu. Wah, berarti bukan lepra. Tapi begitu dicocok-cocok kok nggak kerasa orangnya, wah bahaya gitu. Harus diikuti pemeriksaan lagi. Tapi kalau itu udah pemeriksaan awal yang pasti kelihatan lepra atau bukan. Terus miso-miso, dokter Edian aku dicocok-cocok gitu, wah itu pasti bukan lepra. Ya, makula hipopigmentasi DD-nya PV, PA, morbus Hansen. Ya, 3 itu. Sebenarnya sama vitiligo juga, tapi vitiligo itu biasanya lebih
kelihatan banget. Coba ini kamu banding, ini kan pityriasis alba, kamu bandingin cari gambar pityriasis versicolor. Coba. Yang di wajah juga, sama-sama di wajah. Cari yang di pipi. Ya. Ya. Cari yang di pipi. Ini pityriasis alba. Kebanyakan di punggung, Dok. Hah? Cari, ada kok aku beberapa punya. Aku punya ya, tak lihat punya aku ya. Atau pityriasis versicolor face, jangan muka, face. FACE. Nah, itu yang buat cetel mah loh, yang Mbak total tadi tuh. Nah, itu kan bagus tuh. Nah, bedanya kalau PV itu batasnya tegas. Ya, kalau PA itu kabur antara yang sehat sama yang nggak sehat, gitu. Nah, kalau PV kan kelihatan batasnya tegas. Dan kalau kamu kerok-kerok pakai kuku gini, dia akan makin tegas batasnya. Ya. Jadi PV, PA, Morbus Hansen pasti DD-nya itu. Kalau pityriasis alba itu muncul sebenarnya karena kulitnya kering dan iritasi yang berlama-lama. Kenapa? Orang itu suka gini, anak-anak kecil-kecil nih, oh biar termakan iklan supaya bebas dari bakteri, sabunnya pakai apa biasanya? Kayak Biore, Lifebuoy, Dettol. Lifebuoy, Dettol. Ya, padahal orang atopik sangat sensitif dengan kulit kering, sangat sensitif dengan bahan kimia, sensitif dengan pH basa. Sabun-sabun biasa kayak Dettol, kayak Lifebuoy, kayak lainnya itu pH-nya di atas 7. Padahal kulit kita itu pH-nya asam, jadi sebaiknya pakai sabun-sabun yang di bawah 7, 6,5, 6, 5,5. Cuman untuk mendapatkan pH makin rendah 5,5 itu mahal. Kayak Sebamed, tahu ya sabun Sebamed? Itu 1000 milinya harganya udah 700.000. Beda atau sama Biore yang 200 cc cuma berapa? Ya. Makanya ngopeni orang atopik memang agak mahal. Cuman kalau kita bisa milih-milih bahan-bahan yang relatif gampang dicari sebenarnya nggak terlalu sulit. Biasanya kita anjurkan akhirnya ke sabun bayi. Minimal sabun bayi itu antara 6,5-7. Nggak sampai lebih dari 7. Karena ya mereka berusaha membuat bahan-bahan yang aman untuk bayi-bayi itu, akhirnya pasti dibuatkan pH yang tidak lebih dari 7. Ya, pengalaman aku sih bahan sabun-sabun yang relatif pasien cocok yang atopik itu Johnson, Sweet Salt, Pigeon, Pure. Nah, di luar itu kayak Cousins masih gatal-gatal biasanya. Ya. Nanti dengan dilembabkan dan sebagainya itu pasti akan hilang. Terus ada satu lagi yang agak sulit dilihat. Jadi telapak tangan itu namanya hyperlinearis palmaris. Jadi garis-garis tangannya lebih dalam. Jadi kalau kita salaman sama orang atopik itu pasti tangannya kasar. Sudah dikasih macam-macam pelembab tapi kerasanya pasti kasar, ya. Namanya hyperlinearis palmaris. Dan dia mudah kena dermatitis, hand dermatitis. Jadi dia misalnya nih sering cuci tangan, apalagi ini zaman COVID itu banyak banget pasien yang hand dermatitis karena dia sering cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, sabunnya sabun antiseptik, gitu. Belum pakai hand sanitizer yang basisnya alkohol. Banyak banget kasusnya yang hand dermatitis itu, ya. Terus jalan keluarnya gimana dong? Kan kita harus cuci tangan terus. Ya cuci tangannya pakai sabun bayi juga. Ya, saya selalu bilang pasien-pasien
ngantongi sabun bayi yang kecil, dibawa sendiri. Jadi kalau harus cuci tangan, ya pakai cuci tangan itu. Terus hand sanitizer-nya gimana? Jangan pakai yang basisnya alkohol. Ya banyak yang jenisnya kan banyak ya hand sanitizer. Cari yang basisnya bukan alkohol. Ya perlu ya itu bawa sendiri. Jangan pakai yang punyanya kita sering pakai itu kan alkohol banget itu ya. Tuh. Nah, yang gambar tengah ini ichthyosis ya. Tengah itu. Nah, itu sampai meledak-meledak. Ichthyosis sebenarnya ke apa kelanjutan dari serosis, tapi yang agak lebih parah. Jadi ichthyosis itu sampai pecah-pecah kulitnya tuh sampai meledak-meledak gitu. Ya, kadang orang, oh apa sih sakit apa, udah horor gitu kayak sering di berita itu ada anak kecil yang meledak-meledak gitu, oh anaknya kayak kulit ular gitu kan. Itu sebenarnya karena terlalu kering aja. Begitu tuh dikompres misalnya sama handuk basah ya. Sama di wajah itu ada ichthyosis di wajah sampai matanya rada ketarik gini karena saking keringnya ya. Itu terapinya gampang, wajahnya dikompres pakai handuk hangat basah. Terus habis itu disalepi pakai pelembab. Ya, topik itu musuhnya adalah kering, gatal dan kering. Oke, nah lab-lab yang bisa kita jumpai biasanya IgE-nya tinggi, terus eosinofilnya tinggi biasanya ya. Orangnya mudah atau orangnya mudah kena infeksi karena imunitasnya nggak bagus, dia mudah kena infeksi. Jadi sering walaupun ini bukan tanda dari atopik, tapi orang atopik pasti sering kena infeksi sekunder. Jadi misalnya kayak folikulitis, furunkel, karbunkel, ya orang Jawa bilang udunan, itu pasti sering untuk anak-anak atopik. Terus kalau mau sih pakai prick test, tapi prick test itu tidak menyenangkan, jadi udah jarang kita pakai. Yang sering kita pakai IgE atopik periksa darah. Jadi ambil darahnya ada sekitar 50 sampai 60 item bahan yang diperiksa pada anak ini. Itu bisa berupa sesuatu yang kita makan, yang kita hirup, maupun yang ketempelan di kulit. Ya. Nah, ini jadi pada tata laksanaannya ini ya. Yang paling penting nomor satu memang mencegah, menghindari hal-hal yang bersifat memicu rasa gatal dia. Ya, kalau sudah misalnya bisa dites kulit akan bagus. Tapi kalau enggak itu mahal. Tes alergi itu 2,5 juta dan pasti tidak ditanggung BPJS, ya toh. Jadi kalau pasien mau periksa sendiri disuruh ke lab. Kayak Prodia, Sito, Pramita itu bisa semua. 2,5 juta. Masih lumayan tuh IgE atopik. Kalau yang IgA itu 8 juta. Oh, jadi nggak semua orang bisa, itu mahal soalnya. Ya, hindari faktor-faktor penyebabnya. Kalau dia nggak bisa menghindari, ya pasti akan kambuh-kambuh terus. Jadi sebisa mungkin dicari penyebabnya. Probiotik ini masih kontroversi, itu bukan sesuatu yang nomor satu ya. Pelembab, oke, pelembab ya. Jadi pelembab itu harus sering, apalagi yang dewasa. Nggak mungkin pelembab hanya, orang biasanya kan pelembab hanya habis mandi pagi sore, kadang-kadang cuma pagi toh kalau mau berangkat kuliah, berangkat kantor baru dikasih body lotion gitu kan, sesek gitu. Nggak bisa. Pelembab ini harus benar-benar sesuatu yang dia rencanakan. Jadi misalnya pagi sore habis mandi, oke. Di antaranya kalau orang Islam sholat kan, wudu kan. Nah setelah sholat diolesi juga. Menjelang tidur diolesi juga. Apalagi kalau kamu tidurnya pakai AC, harus pakai pelembab kalau dia atopik. Kalau enggak pagi-pagi dia pasti gatal-gatal. Ya. Terus mandi. Mandi itu fungsinya tidak sekedar membersihkan, tapi sebisa mungkin merehidrasi kulit. Ya, air itu akan masuk ke dalam kulit, masuk ya. Nah, kalau pakai shower, shower itu sebenarnya anjurannya hanya
3 menit. Tapi untuk orang atopik sebaiknya lebih lama supaya airnya memang bisa meresap. Tapi anjurannya sebenarnya kalau di luar negeri itu di bathtub. Bathtub, nggak semua orang kos-kosan nggak ada bathtub ya. Oh, nggak ada. Ya, anjurannya adalah bathtub. Jadi berendam kira-kira 5 menit sampai 10 menit. Tapi kalau nggak bisa ya shower, mandi, gebir-gebir. Tapi gebir-gebir 5 menit 10 menit kan diseneni ibu kose. Oh, jangan entek-enteknya banyu gitu ya kan, mesti dimarah-marahin gitu kan. Ya, sebisa mungkin lebih banyak dari biasanya supaya airnya bisa meresap. Nah, lebih bagus lagi setelah selesai anduan, ya, kamu sedia pelembabnya, moisturizer-nya di kamar mandi, tidak di kamar tidur, di kamar mandi. Jadi begitu selesai anduan, langsung diolesi semua. Jadi saat airnya masih terperangkap di dalam kulit, kamu udah olesi krim yang fungsinya supaya airnya tidak menguap. Ya, itu akan sangat bermanfaat. Kalau kamu misalnya habis mandi, udah anduan, udah pakai baju, udah masuk kamar, terus ngapain, kira-kira 1 jam baru pakai pelembab itu percuma. Karena airnya udah nguap semua. Percuma. Ya, emang kelihatan kok, kelihatan kayak lembab kan ada pelembabnya, tapi sebenarnya nggak ada manfaatnya. Ya. Terus kapan kita pakai kortikosteroid topikal? Saat dia terjadi flare, jadi pada saat merah-merah gitu kan. Nah, kalau dia cuma gatal-gatal toh, biasanya belum keluar merah-merahnya kita hanya kasih antihistamin oral sama kasih pelembab ya. Tapi kalau udah merah di fossa kupiti, fossa poplite atau bayi di pipi itu harus main kortikosteroid. Nggak mungkin kita pakai pelembab dok. Ya. Seperti saya sampaikan tadi kortikosteroidnya sesuai dengan lokasi ya. Kalau bayi maksimal adalah sedang kortikosteroidnya. Tidak boleh lebih. Nanti kalau kamu koskap anak, coba dilihat dokter anak di tempat kita. Kamu kalau mungkin koskapnya di Romani mungkin ya. Saya nggak ngerti kenapa dokter anak hobi banget ngasihnya betametason. Bayi itu. Aku masa ya meh ngomong, dok kok jadi kayak betametason itu ya kan nggak enak juga ya. Ya kalau dia konsulkan ke aku ya tak ganti. Kalau enggak, karena aku lihat pas pasien datang terus aku ngeliat histori gitu. Kok pernah dikasih betametason nih sama dokter anaknya. Ya, nanti kalau kamu masuk anak jangan gini, dok, kata dokter kulitnya nggak boleh loh pakai betametason, suruh pakai mometason. Oh, habislah kamu. Diam aja, kamu catat. Nah, ya. Penghambat kalsineurin topikal itu biasanya vitamin D. Vitamin D topikal itu ada. Ini mahal. Itu untuk maintenance. Jadi di krim pelembabnya saat dia tidak flare diolesi untuk mencegah timbulnya dermatitis itu ya. Oh, kalau dia parah banget kita pakai obat-obat sistemik ya. Kita di kulit itu banyak pakai antihistamin dan pakai kortikosteroid oral ya. Antihistaminnya ada 2 kan, H1, H2. H1 sendiri ada yang sedatif dan sedikit minimal sedatif. Kalau yang sedatif apa H1 kira-kira? Masih nggak tahu, kamu lulusan THT apalah? Antihistamin pasti udah ngelontok tuh sama Bu Anita. Yang kelompok kami belum belum THT, Dok. THT. Belum THT, sorry kamu mata ya. Sorry mata. Ya, mata. Kayak antihistamin H1 contohnya apa yang sedatif yang bikin ngantuk banget? CTM dok. CTM singkatannya apa? Clotrimazole. Apa? Cloteramin maleat. Ayo yang benar dicari coba, yang lainnya cari coba CTM singkatannya apa? Biar kalau siapa tahu kamu di luar negeri gitu, misalnya kamu sekolah apa itu di luar negeri, tiba-tiba cari CTM, mana ada CTM di luar negeri? Nggak ada nama singkatan CTM tuh nggak ada. Clopenamin maleat, Dok. Apa? Clo, clo,
klor klorpenamin maleat. Oh, singkatannya CTM, T-nya tuh di tengah. Iya, Jal. Ayo cari singkatan yang T-nya di tengah. Itu kan T-nya di tengah, bukan CMT toh? Ya, wes, dipakai buat PR aja ya, cari buat besok. Terus CTM tuh ya, itu yang sedati banget. Pokoknya kamu nggak minum itu ngantuk, Pol. Dok, Terus yang minimal, itu bukan cordless terminal mobility, bukan? Bukan ya, Dok? apa-apa? Apa nggak dengar aku? Bener, depannya pakai klor ya, terus rakrung lagi, kok hilang suaranya? Nabil suaranya hilang. Siapa yang dengar suaranya Nabil? Aku nggak dengar. Oh, mungkin punya aku yang nggak benar. Memang belum terdengar, Dok. Coba diketik aja di chat, Nabil. Coba diketik di chat. Apa itu yang Mbok baca? Dokter izin, itu klortrimeton. Yes. Yes, 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 yes. Itu nama lain. Ada beberapa nama dia sehingga Indonesia nggak tahu ambil CTM. Kalau kita klorfeniramin maleat, singkatannya bukan CTM dong gitu. C apa? Klorfeniramin maleat, CMT atau CPM, bukan? Ya, antihistamin ya CTM. Terus ada yang minimal sedatif. Contohnya apa? Saya terizin, Dok. Apalagi yang ada di Fornas itu loh, di formularium nasional coba dicari. Itu kan ada semua. Ada loratadin. Apa milih? Um, Dokter mohon izin, Dok. Ini untuk Nabil Afiansyah tidak bisa join karena mati lampu, Dok. Oh ya. Oke.
Berapa mili ya? 10 miligram. Ya. Ya, nanti kalau biasanya gini, kalau aku kan nanya, ini mau dia nanti kan udah anamnesis, sudah pemeriksaan visi gitu ya. Terus oke, diagnosisnya apa? Ya, atopik. Terus kamu mau kasih apa obatnya? Nah, kamu jawabnya obat-obat topikal, bisa obat oral gitu kan. Saya minta kamu lengkap. Aku paling nggak senang ada koas, misalnya aku nanya, ini mau diobati apa? Kortikosteroid dok. Terus aku harus nanya lagi kortikosteroid apa? Topikal apa oral? Topikal dok. Terus apa yang mau mbak kasih? Golongan sedang dok. Sedang itu apa? Mometasone. Mometasone apa? Krim. Nah itu. Ya, jadi kalau kamu jawab lengkap. Mau saya kasih obat topikal? Mometasone krim 1 tube dioles sehari 2 kali selama seminggu. Mau saya kasih oral cetirizine 10 mg 1 kali 1 selama 7 hari. Metilprednisolon 16 mg 1 kali 1 selama 5 hari. Ya, selama aku masih nanya, misalnya, kamu kan suka gitu jawabannya. Kortikosteroid dok, kortikosteroid apa? Prednison dok, berapa mili? Nah itu bisa bikin emosi itu nanti. Ya, lengkap. Makanya kamu selama ini OSCE itu koas selalu paling lemah di dosis obat. Jadi tolong untuk di kulit ini kamu pelajari betul, di Fornas itu kan udah ada catatannya lengkap, tinggal kamu minati mana yang penting-penting, mana yang sering kita pakai. Jadi harus sudah di luar kepala, dan itu satu saja cara adalah dihafalkan. Khusus obat itu harus dihafalin, nggak bisa terus dinalar tuh nggak bisa, harus dihafal kalau itu sih. Ya, kulit masih gampang, obatnya sedikit. Nanti kalau kamu masuk penyakit dalam sama anak sama bedah, oh pusing itu. Ya, ini kan enak nih, kamu kecil-kecil tuh yang dihafalin siti-siti itu latihan, nanti terakhir paling gede-gede itu sebelum kamu lulus. Ya, biar nanti begitu kamu lulus, terus nanti di klinik udah, kan yang banyak pasti anak sama interna atau penyakit batuk pilek, anak batuk pilek dewasa, demam anak itu paling banyak, sakit perut anak, sakit perut dewasa itu paling banyak. Nah, kulit itu paling nanti di klinik tuh pasti ya gatal-gatal gitu. Nah, dikuati gatalnya. Titik gatal. Ya. Antibiotik ya kalau ada infeksi sekunder kasih antibiotik, kalau enggak. Imunomodulator enggak terlalu penting juga. Enggak. Ya, jadi prinsipnya itu sih di atopik. Ya, prinsipnya satu tadi menjaga kelembaban kulit ya. Menggunakan sabun yang tepat. Kelembaban kulit tadi berarti dibeli pelembab. Terus penggunaan kortikosteroid topikal ya, kapan diperlukan. Menggunakan antihistamin oral ya bila diperlukan. Kadang-kadang antihistamin tuh boleh, cetirizine itu boleh dipakai sama lama, sampai penelitian sih sampai 6 bulan pun boleh, tapi biasanya rata-rata 1 sampai 2 minggu tuh. Nah, penggunaan kortikosteroid oral bila diperlukan ya, tidak selamanya kita tidak selalu menggunakan kortikosteroid oral, tapi antihistamin itu hampir pasti pada orang atopik itu. Ya. Ada yang tanyakan nih atopik? Insya Allah cukup dok. Ya. Nanti kamu sambil lihat, nanti kalau pas lagi ngisi itu komputer kan bisa lihat, jadi kamu koskap itu sebenarnya sambil lihat teori, baca teorinya, mengeterapkan di kehidupan nyata, kamu bisa lihat kebiasaan dokter. Jadi masing-masing dokter tuh punya kebiasaan. Jadi kita ada standar ya, standar terapi. Misalnya nih, dalam masa atopik boleh dikasih hidrokortison, bisa kasih mometasone, bisa kasih desonide misalnya. Tapi masing-masing dokter berdasarkan pengalaman waktu di PPDS itu akan menggunakan obat-obat sesuai dengan kenyamanan dia atau kebiasaan dia pada waktu PPDS biasanya gitu. Jadi belum tentu aku sama misalnya dokter satunya yang
sore dokter Suhufi atau dokter Dian atau dokter lain akan menggunakan terapi yang sama untuk pasien yang sama. Ya pasien yang sama itu ya berobat ke aku atau berobat sama dokter Dian, belum tentu obat yang aku kasih sama, dan itu tidak salah selama masih dalam koridor-koridor standar terapi. Makanya artnya ada di situ. Teorinya ada, standarnya ada. Kenapa bisa beda ya? Karena artnya itu kebiasaan, pengalaman, gitu, itu memberikan hasil terapi yang beda, dan itu tidak salah karena masih dalam koridor standar terapinya. Itu yang harus kamu latih selama koskap ya. Kamu lihat, apalagi kamu sebulan ya, kan banyak pasien yang kita kontrol seminggu gitu ya, kamu bisa lihat perkembangannya. Oh, setelah dikasih bisa mometasone atau setelah dikasih dexamethasone, desoximethasone, oh hasilnya bagus ya. Nah, kamu catat di kepalamu, oh besok lagi misalnya kamu kerja di klinik atau praktek atau puskesmas atau apa, oh ntar gue kasih terapi ini aja. Itu fungsi dari koskap, itu memasukkan dalam memorimu berbagai pengalaman. Kalau cuma baca teori-teori itu kan bosen dan pasti cepat hilang. Tapi kalau pengalaman, oh ngerjakan, oh pengalaman ngetik, oh pengalaman membuat resep. Nanti minggu depan aja aku mulai ngelatih kamu bikin resep di kertas ya, biar kamu terbiasa nulis resep. Ya, itu untuk pengalaman. Jadi koskap itu jadikan benar-benar kesempatan untuk kamu mendapat banyak pengalaman untuk setelah lulus dokter nanti ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tidak? Nggak ada, Dok. Oke, lainnya nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semua apa yang kita pelajari bersama, saya juga ikut belajar loh ya kayak gini nih. Jadi saya juga mengasah ilmu saya juga. Saya harus baca-baca lagi, jangan sampai saya menyampaikan ke kalian terus ilmu-ilmu menyesatkan gitu kan, bahaya itu ya. Jadi terima kasih banyak juga atas perhatian para koas pada malam hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat buat saat ini maupun saat yang akan datang. Selamat istirahat. Kita ketemu lagi insya Allah besok jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih banyak, Dokter. Ya, sama-sama. Saya Livia. Iya, Dokter. Dokter.